lebih hancur, lebih dahsyat itunya, energinya. Kami udah menelusuri rumah Belanda yang pertama, ini yang kedua. Kami coba dari sisi sejarahnya. Sempat dipakai oleh warga pribumi. Nah, ini tempatnya indah. Apakah lebih dahsyat dari rumah yang kita shot pertama tadi? Ya, asik. Nah, rumah ini lebih ini. Jadi kami udah tanya jawab warga, banyak itu penampakan. Jadi seperti derap pasukan kavaleri, pasukan infanteri juga. Ada yang pakai kuda, ada yang jalan kaki berderap gitu, brak-brak. Antara jam 1 sampai jam 2 malam. Dan anehnya terdengar bunyi ledakan-ledakan meriam, terjadi suasana perang. Jadi rumah ini saksi sejarah dan menyimpan sisi dari residual energi waktu terjadi perang melawan Jepang dan Belanda. Sebuah sisi yang unik ini. Apa residual energi di tempat ini? Kehidupan sempat dipakai asrama prajurit. Jadi anehnya rumah Belanda itu ada perjanjian setelah 1945 itu Belanda masih bercokol. Hanya daerah tertentu yang diakui oleh Belanda milik Indonesia. Nah, makanya terjadi serangan 11 Maret dan pertempuran Belanda masih belum menyerah dengan legowo, dengan ikhlas. Sisi unik. Kita coba masuk ke tempat ini nih. Seberapa jauh, seberapa dasarnya? Apakah kamera kami bisa menjangkau sisi penampakan atau ada yang terekam dalam penampakan dalam kamera kami? Nah, ini tempatnya kayak begini nih. Aduh, ya Allah. Ini bagian dalam rumah Belanda yang kedua yang kami bilang lebih dahsyat energinya. Seperti ini nih. Assalamualaikum, salam. Ya Allah. Set, ya Allah. Anehnya ada sisi apa ya, residual energi, tapi yang ngikut apa yang tertinggal itu sisi sosok kuda gitu. Jadi ada kuda berdiri di sini. Suatu saat kedengaran bunyi suara ringkikan kuda itu. Nah, anehnya itu tuh. Oh, apakah apa ya? Kok bisa abadi beliau ya, seekor kuda. Ih, ya Allah. Ini agak lebih bersih. Mudah-mudahan gak cepot untuk kedua kalinya nih. Wah, hancur sayangnya ya Allah. Semoga pemerintah memperhatikan, dibangun kembali sebagai sisi budaya, cagar budaya. Niat kami untuk itu. Sayang ada sisi dari histori nilai perjuangan rakyat Indonesianya ini. Nah, kami melihat di sini deretan sosok-sosok prajurit Belanda. Tapi mukanya udah gak enak gitu, udah keriput apa. Mungkin sisi netizen, penggemar YouTube kami yang punya indera keenam, apakah benar kemampuan kami, apakah bisa? Oh, ternyata tasbih kami memutar. Apa yang saya katakan benar menurut sisi ini energi. Jadi ada deretan prajurit Belanda di sini gitu, sedang berbaris gitu, tinggal nunggu perintah gitu. Kalau kita bisa memerintah mereka, hei kemana? Atau kita bisa tanya jawab. Kita tanya jawab ke mereka. Mereka bilang aku yang tertinggal di sini dalam bahasa empatinya.
nggak tahu bahasa Belandanya, tapi mereka, aku yang tertinggal di sini, kata dia. Assalamualaikum, salam. Apa kamu rindu sama keluargamu? Dia bilang sangat rindu, tapi mereka nggak bisa buat apa-apa intinya. Dan mereka udah menganggap ini sebagai tanah airnya karena beliau udah meninggal dan dimakamin di sini gitu. Nggak tahu dimakaminnya di mana. Cuman karena pernah di sini, dia bertemu dengan sesama energi rekan-rekan Belanda mereka intinya. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Saya nanya, apa kamu merasa berdosa telah menjajah negeri Indonesia? Dia bilang, karena tugas. Dia nggak bisa mikirin itu dosa atau enggak, maaf ya kalau salah, ini secara halusinasi kami ini. Ini karena tugas, karena perintah menurut mereka. Ya. Assalamualaikum. Mereka cuma ngasih pesan yang terjadi sudah terjadi, nggak bisa diperbaikin lagi. Sebuah sisi sejarah yang sangat ini. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Salam. Mereka dalam kondisi pasrah, berbaris tapi pasrah, tanpa senjata. Intinya mereka sudah menyerah. Mereka tahu ini udah di zaman berapa, tapi masih bisa kita ajak ngobrol, kita bangunin, kita bangkiti lagi. Misalkan kita tarik ke mediumisasi supernatural, uniknya mungkin bahasa Belanda. Kami pernah kesulitan ketika sosok mediumisasi tersebut berbahasa Belanda. Sebuah sisi yang unik. Assalamualaikum ya qadamu ya rizalul gaib. Assalamualaikum ya qadamu ya rizalul gaib. Ada sekitar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada sekitar 17. Ada 17 pasukan Belanda ini. Mereka datang menghampiri kami. Meskipun di sore hari kami bisa merasakan apa ya? Mereka kangen juga diajak ngobrol oleh manusia gitu. Senang kita care sama mereka intinya. Doa kita sebenarnya, meskipun kita nggak menganggap beliau sebagai musuh, mereka nggak sebagai musuh, tapi sebagai orang yang energinya enak gitu, mendoakan mereka, mengunjungi mereka, meskipun mereka nggak makan tapi ada bahagianya gitu. Kita nggak membawa makanan, ada bahagianya kita diperhatiin. Dia juga senang, misalkan ini dibangun lagi oleh pemerintah, dia merasa senang. Ini rumahku, katanya, ini rumahku. This is my home, bahasa Inggrisnya mungkin. Apa ya? Ada tempat kami untuk berteduh yang enak, yang nyaman. Jadi berapi-api saya menceritakan masa bahagia mereka. Meskipun mereka menjajah Indonesia, tapi itulah karena tugas, karena negara. Sebuah sisi keunikan, nanti apa yang ada kami tuang lagi. Salam, nggak kuat kami. Salam. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami channel QD. Silakan like, share, subscribe channel kami. Salam.